Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memelihara ikan, ini ikan Imlek ya. Tetapi saya memelihara ikan dan rakus-rakus. Kalau dikasih makan langsung berebut, makan semua. Bahkan kalau sudah di pinggir akuarium, dia tinggal membuka mulutnya, langsung berenang kekeliling akuarium itu sambil memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Maka kemudian ikan itu tidak pernah berpuasa dan gendut-gendut. Perutnya besar seperti ini. Saya pun pernah dikomentari, Romo perutnya besar. Romo kok perutnya besar? Saya menjawab, justru Romo itu harus besar perutnya, karena tidak boleh membesarkan perut orang lain. Maka perut sendiri yang harus dibesarkan. Orang menuduh saya tidak berpuasa, atau orang-orang gendut adalah rakus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini merupakan pembenaran dari saya. Ketika banyak orang datang, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi, mereka datang menemui Yesus. Guru, kenapa kami semua berpuasa? Kami murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa. Lalu Yesus menjawab, dapatkah sahabat dari mempelai laki-laki berpuasa ketika mempelai laki-laki itu sedang bersama-sama mereka? Akan tiba waktunya mereka berpuasa, yaitu ketika mempelai laki-laki itu diambil dari tengah-tengah mereka. Pada saat itulah mereka akan berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup kita mempunyai, katanya sering disebut ada roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sedih, kadang gembira. Kadang bersyukur, kadang memohon. Kadang mengungkapkan kegembiraannya, tapi juga kadang menunjukkan kelesuan dan beban dari hidup karena seluruh masalah yang dihadapinya. Manusia mempunyai semua itu. Maka kita perlu wang sinawang. Ada orang yang mengatakan, wah itu enak ya. Karena apa? Karena dia hanya melihat dari kacamata sendiri, seakan-akan dia yang paling menderita di dunia. Saya teringat orang-orang bisa melihat orang lain itu dengan mengatakan dia enak, dia bahagia, dia senang, dia seakan-akan gak punya masalah, berhasil. Saya yang selalu gagal, saya yang selalu tidak pernah berhasil, saya tidak pernah enak, dan seterusnya. Nah, kita perlu menyadari, pada saatnya kita harus bersyukur, karena memang kelimpahan Tuhan yang kita dapatkan. Pada saatnya kita harus menangis dan memohon, karena mungkin kesedihan yang kita hadapi, kesedihan yang orang dekat dengan kita hadapi, kesedihan mereka-mereka yang menjadi perhatian kita, mungkin juga kegagalan dan apapun yang membuat orang yang kita cintai menderita. Di situ kita akan berpuasa. Di situ kita akan menjaga supaya Tuhan mengeluarkan dari masalah-masalah itu. Memang ada yang mengatakan bahwa mendung tidak selalu hujan. Memang ada yang mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Tetapi tentu saja ini butuh perjuangan untuk menghadapinya. Butuh pertolongan Tuhan. Tetapi juga ketika kita sudah diberi berkat, syukur yang melimpah perlu kita keluar dari diri kita. Maka pada waktu itu kita mungkin dalam tanda kutip tidak berpuasa dengan beban hidup kita, tetapi kita menghadapinya dengan kegembiraan, dan disitulah kita melaksanakan
dengan mudah segala sesuatu yang harus kita hadapi, yang harus kita pecahkan, yang harus kita putuskan, karena Tuhan memberikan penghiburan-penghiburan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita menghadapi puasa ini, masa Prapaskah ini dengan syukur, karena di situ Tuhan memberikan rahmat yang secukupnya untuk kita semua menghadapi kesulitan-kesulitan dan masalah hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.